Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Nurholis Fardilah. Dan saya Eva Puspitasari. Kita ketemu dalam acara Dialog Seputar Kita, tempatnya kita bersuara. Salam inspirasi. Baik Eva dan juga pemirsa, malam ini sangat luar biasa sekali. Betul. Karena kita akan membahas mengenai sebuah aplikasi ya yang diciptakan tiga mahasiswa yang dikatakan katanya gelisah begitu dengan melihat persoalan sampah. Wah, luar biasa dan inspirasi sekali. Betul sekali. Dan mereka ternyata bermodal tekad dan keinginan ketiganya membuat aplikasi bernama Sisaku. Apa ini Sisaku? Nah, Sisaku itu adalah solusi masalah lingkungan. Nah, untuk lebih lanjutnya Eva, kita lihat dulu nih tayangan yang satu ini. Bermodalkan tekad dan keinginan yang kuat, tiga mahasiswa asal Surya University berhasil menciptakan aplikasi yang memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengurai sampah di lingkungannya. Aplikasi yang diciptakan oleh Fajar Febrian dan Tri Wayu Hidayat itu diberi nama Solusi Masalah Lingkungan atau disingkat Sisaku. Aplikasi Sisaku memang masih di-launching dalam wujud beta atau belum berfungsi sepenuhnya. Tapi, aplikasi Sisaku ini sudah bisa diakses melalui website di www.sisakuindonesia.com dengan tampilan yang edukatif. Dalam aplikasi Sisaku ini terdapat 3 kategori informasi. Yang pertama adalah market yang berisi seputar pemasaran dari produk-produk daur ulang sampah seperti tas dan sejenis lainnya. Kemudian yang kedua adalah Bank Saku, yakni berisikan seputar penjualan sampah secara online melalui kerjasama dengan komunitas bank sampah. Dan yang terakhir adalah Infoku, yakni berisikan berita terkait sampah baik itu aspek teknologi maupun ekonomis. Kedepannya ketiga pemuda pencipta Sisaku ini berharap agar selanjutnya akan banyak investor yang tertarik dalam pengembangan aplikasi yang mereka ciptakan. Pasalnya, keterbatasan dana menjadi salah satu persoalan yang menghambat inovasi mereka dalam mewujudkan aplikasi pengurai sampah ini. Dan mereka menargetkan di bulan Agustus 2016 nanti, aplikasi Sisaku sudah bisa diakses melalui Play Store Android dan App Store. Tim redaksi Seputar Kita INTV, Jakarta. Baik pemirsa, tadi kita sudah lihat Pak ya, keren sekali luar biasa. Ini citra penciptaannya begitu anak negeri loh. Anak bangsa Indonesia tentunya ya. Iya, ada 3 mahasiswa yang keren banget menciptakan tadi aplikasi Sisaku itu. Nah, kita biar lebih jelasnya lagi sudah hadir bersama kami teman-teman dari pembuat aplikasi ini. Sisaku ini ya. Begitu sudah ada Mas Fajar ya, Febrian. Nah, halo Mas Fajar, apa kabar? Salam inspirasi. Salam inspirasi. Baik, luar biasa. Dan satu lagi ada Mas Fauzan nih. Halo Mas Fauzan, apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Salam inspirasi. Salam inspirasi. Semangat sekali ya. Baik, Mas Fauzan. Kita tadi sudah lihat bagaimana ternyata teman-teman nih dari mahasiswa Surya University ya yang membuat satu buah aplikasi namanya Sisaku. Nah, bisa dijelasin dulu nih, kira-kira Sisaku itu aplikasi berbentuk seperti apa sih? Nah, jadi gini. Sisaku itu adalah sebuah aplikasi untuk solusi masalah lingkungan khususnya sampah. Di sini kita mencoba mengatasi masalah sampah yang ada di Tangerang Selatan. Karena kita sendiri melihat di Tangerang Selatan itu memiliki TPA-nya memiliki luas sekitar 5 hektar dengan tinggi timbunan sampah itu sekitar 15 meter. Nah, terus sampah yang diproduksi oleh masyarakat itu perharinya bisa nyampe 800 ton. Nah, dari situ kita mencoba untuk mengurangi sampah yang diangkut ke TPA tersebut lewat aplikasi ini dengan menggunakan 3 fitur tadi. Yang pertama itu Marketku, Bank Saku, dan Infoku. Nah, Marketku ini sendiri yaitu marketplace khusus produk recycle. Jadi kita di sini emang mewadahi buat para pengrajin produk recycle untuk menjual produknya di sini. Nah, terus yang Bank Saku ini kita itu kayak penjualan sampah secara online. Nah, di sini kita juga nantinya sampah misalnya sampah emas, nanti bisa saya beli gitu. Nah, nanti saya jemput gitu, saya bayar lagi gitu kan. Oh, siap menjemput ya? Iya, siap. Wah, siap menjemput. Berarti ini sampahnya dijemput lalu dibayar juga sama mereka gitu. Luar biasa ya. Terus yang ketiga itu Infoku. Infoku. Nah, Infoku ini sarana edukasi buat masyarakat. Nah, di sini kita ada layanan buat panduan milah sampah, berita seputar sampah, terus cara-cara mendaur ulang sampah. Jadi di sini
kita juga mengedukasi masyarakat buat mendaur ulang sampahnya kembali. Dan diharapkan sampah yang diangkut ke TPA nantinya benar-benar sampah yang tidak bisa diolah kembali gitu. Jadi ada edukasinya ya Pak Iya, ya. betul Jadi bagaimana sekali. cara mengelola sampah supaya menjadi lebih berguna lagi gitu, tidak dibuang begitu saja. Ya. Baik, luar biasa. Tapi awal mulanya gimana nih Pak nih kira-kira Iya nih. nih ya? Mas Fajar mungkin? Fajar nih, kira-kira akhirnya ketemu gitu kan dari, katanya memang 3 mahasiswa tapi 3 fakultas yang berbeda-beda ya jurusannya ya. Nah Nah ini itu akhirnya gimana ketemu cara bisa gimana? ketemu, bisa membuat sebuah aplikasi ini gimana? Ya sebelumnya kita ini kan dari beda-beda kota ya, dari Pekanbaru, dari Padang, terus teman satu lagi juga dari Pekanbaru. Kan baru. Kita itu masuk ke universitas yang sama dengan beasiswa, dan dari beasiswa itu diberikan tempat tinggal seperti dormitory. Di situ kita ketemu, terus kita udah beberapa bulan setelah itu, hampir setahun kita seperti, oh kita ada punya kesamaan ide. Kebetulan itu ada perlombaan yang diadakan Universitas Surya bekerja sama dengan pemerintah Tangerang Selatan. Di situ kita buat ide kita ke perlombaan. Kemudian kita proses, lalu di perlombaan kita alhamdulillah kita menang. Waduh, kesamaan idenya kayak gimana nih? Akhirnya bisa idenya, atau kan nggak langsung mungkin ya? Iya. Nggak langsung akhirnya muncul ide bahwa pengen mengelola sampah nih, bikin aplikasi, akhirnya seperti itu. Nah, apa dulu seperti kira-kira akhirnya bisa teman-teman berkumpul gitu loh? Kita kan di kayak dormitory itu kan seperti asrama ya. Jadi di situ kita semua laki-laki semua. Terus di dapur itu masalah sampahnya begini, sampahnya numpuk, sampahnya. Terus kita juga sering-sering dengar berita, oh iya sampah di Tangerang Selatan ini gini, banyak banget yang masih buang sampah sembarangan, angkutan sampah itu untuk ke TPA-nya itu udah nggak cukup lagi. Kemudian pemerintah Tangerang Selatan juga sering banget memberikan informasi mengenai sampah. Jadi kita mikir itu ada peluang di situ sih, gitu. Keterbatasan dari ini ya, dari Tangerang Selatan yang memang ternyata banyak sampahnya di sana, begitu, tidak pengelolaannya kurang, akhirnya teman-teman terpikirkan ya Pak. Ya betul sekali. Nah tapi aku mau tahu dulu sebelumnya Mas Fauzan, berapa lama sih untuk mempersiapkan aplikasi Sisaku ini? Kita kemarin menang lomba itu Desember. Nah, kita dikasih waktu itu 2 bulan buat launching kemarin tanggal 21 Februari. Kita udah launching kemarin di Bintaro Exchange. Nah, kira-kira butuh 2 bulan dan sekarang target kita Agus itu udah bisa di-download di Play Store. Sekarang masih bisa di web kita di www.sisakuindonesia. Oke. Tapi Jadi berapa lama itu? berapa banyak nih antusias masyarakat di Bintaro Exchange kemarin? Kemarin sih lumayan banyak. Soalnya itu juga bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional. Jadi kita kerjasama sama Tangsel juga, acaranya diundang sama Tangsel juga, terus launching di sana gitu. Jadi lumayan banyak animonya gitu. Animonya banyak ya. Tapi akhirnya teman-teman yang Ya. juara di sana gitu. Waduh. Alhamdulillah. Nah, ini katanya sekali ya. namanya sebelumnya bukan Sisaku ya? Ya. Nah, sebelumnya apa sih namanya? Sebelumnya sih namanya Iloak. Nah, mungkin karena kita rasa kurang pas, jadi kayaknya lebih pas Sisaku gitu. Soalnya kalau Iloak itu kayaknya gerak kita jadi terbatas juga gitu. Jadi kita kasih nama Sisaku. Sedangkan Sisaku itu memiliki 2 makna. Jadi sisa itu maksudnya sampah, saku itu maksudnya uang. Jadi sampah yang bisa jadi maksudnya itu dari sampah bisa ngasilin uang gitu. Wah, luar biasa. Dari sampah ternyata barang yang sudah terpakai lagi Betul. masih bisa menghasilkan juga. Menghasilkan Nah, uang dari ya. teman-teman lah ini. Nah, tapi kita nanti akan bahas lagi Eva ya dan juga teman-teman. Kita harus break dulu sebentar nih ya. Kita akan kembali setelah jeda pariwara, tetap di Dialog Seputar Kita. Terima kasih pemirsa, Anda menyaksikan bersama kami di Dialog Seputar Kita, tempatnya kita bersuara. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya atau sharing tentang Sisaku, bisa menghubungi kami di telepon interaktif kami di 021 630 7303 atau SMS interaktif di 0857 8175 2616.
Iya, baik. Jadi bisa untuk telepon atau SMS juga buat teman-teman yang Ya. ada di rumah mungkin mau Mau bertanya tanya-tanya dengan nih. Fajar dan Fauzan ini Iya, ya. Gimana bagaimana sih caranya sistemnya. gitu ya? Apalagi Fajar nih ya. Karena dia yang memang megang programnya. Oh, gitu. Nah, karena Iya. Eva ternyata teman-teman ini backgroundnya beda-beda. Ya, beda-beda. Nah, bisa kasih tahu gak sih backgroundnya apa aja sih kalau di kampusnya gitu? Kalau saya itu dari fakultas ini Life Science. Itu jurusannya kalau di kampus namanya Human Computer Interaction. Oke. Kalau di Indonesia bisa disebut teknik informatika. Oh, teknik informatika. Ya, orang tahunya komputer gitu ya. Komputer lah ya, Ya. oke. Kalau Fauzan sendiri? Kalau saya sendiri itu jurusannya technopreneurship. Nah, mungkin dalamnya pengembangan bisnisnya. Kalau saya sih sebenarnya nggak ngerti tentang programmer, cuma punya ide doang. Nah, serahin ke dia. Oke. Jadi Fauzan yang mempunyai ide, Ya. Fajar yang mempunyai ide ya. Fauzan. Lalu Fajar yang menjalankan Ya, gitu betul. deal. Dan satunya lagi Temannya satu Ya, lagi satu. itu agribisnis. agrobisnis ya. Iya, Dia bagian finance-nya. finance. Jadi Finance-nya. bagian keuangan dia yang ngatur semua keuangan. Jadi lengkap loh ya, Pak. Mereka bertiga saja sudah melengkapi ya. Lengkap ya. Melengkapi Jadi ada mereka yang ngatur ini. uangnya, Ya, ya. ada yang ngatur aplikasinya, ada yang ngatur bisnisnya juga gitu Iya, betul kan. sekali, betul. Luar biasa ya. Tapi mau tanya nih Fauzan ya, sejauh ini berapa banyak sih masyarakat yang antusias dengan adanya aplikasi ini? Sejauh ini sih kita sih setiap kita ngobrol sama orang mendukung, semua mendukung. Wah, kapan nih jadi aplikasinya gitu. Cepet-cepet dong bikin gitu. Nggak kayak apa, kayak pengen cepet gitu ada di Play Store biar langsung bisa jualan di sana, biar kayak pengrajin, kayak kita ngobrol sama pengrajin itu dia pengen aplikasi itu beneran langsung jadi gitu. Malahan kita disesakin biar cepet, ayo dong Mas cepet gitu. Oh, Kapan nih? didesak Iya. oleh masyarakat. Berarti Ayo ini dong, kapan gitu ya? aplikasinya hampir sama kayak aplikasi-aplikasi online yang beredar di Indonesia saat ini ya. Nah, bedanya kita di sini. Hmm. Kalau yang aplikasi online lain kan misalnya dia jualnya marketplace juga, Ya. jual produk online juga. Namun kita fokusnya ke produk recycle. Jadi kita mencoba menggairahkan pasarnya produk recycle itu. Karena kan kadang orang kalau melihat produk recycle itu sendiri kan kayak masih sinis lah gitu. Masih barangnya jelek gitu kan. Nah, kita coba kasih wadah itu dia benar-benar jualan produk recycle. Mungkin kita ntar pakai teknik foto yang bagus atau apa. Jadi kayak lebih bagus kelihatannya gitu. Oke. Menurut Fauzan emang sebenarnya kayak sampah gitu loh, barang-barang yang sudah dipakai kalau direnovasi kembali, daur ulang kembali sebenarnya hasilnya juga bisa bagus ya. Iya, bisa bagus. Contohnya saja kayak ada bubur kertas kemudian dibikin kayak hiasan rusa, itu lumayan bagus dan lumayan bernilai juga harganya. Mungkin harganya bisa lebih mahal dari produk baru gitu. Cuma kualitasnya tetap bagus gitu. Oke. Tapi Fajar sistem pembeliannya sendiri seperti apa sih sebenarnya? Kalau sistem pembelian kita nggak jauh beda sama kayak Tokopedia atau yang lainnya gitu ya, marketplace yang lain. User itu bisa ngelihat-ngelihat dan nge-search barang-barang apa yang dia ingin cari. Juga itu ada kategori kan, kategorinya tuh kayak fashion atau itu untuk hiasan doang, atau itu barang-barang kantor, tempat pena atau apa gitu ya. Dia bisa nge-search, terus dia ngelihat barangnya, dia lihat foto, terus dia langsung pembayaran gitu. Dia isi jumlahnya mau berapa gitu ya. Pembayaran, check out, transfer kemudian konfirmasi, lalu barangnya dikirim gitu. Itu harus punya user dulu nggak sih? Iya, sebelumnya Harus login dulu ya? Sebelumnya dia harus daftar dulu, daftar akun. Kalau yang udah punya akun bisa langsung login gitu. Nah, mungkin saya di sini sedikit nambahin dari Fajar. boleh. Di sini ada yang beda dari aplikasi kita. Jadi di marketplace-nya kita itu kita memberi level tingkat kepedulian lingkungan. Itu berbentuk pohon. Jadi semakin banyak si user melakukan transaksi di aplikasi kita, maka pohon itu bakalan gede. Nah, nanti itu dipasang di foto profilnya mereka gitu. Jadi kayak itu menunjukkan seberapa besar dia peduli terhadap lingkungannya gitu. Waduh. Jadi kayak achievement gitu ya. Achievement ya. Karena kan kita penghargaan tersendiri buat dia penghargaan ya. tersendiri untuk user gitu ya. Karena kan manusia kan suka banget kalau diberikan achievement gitu. Iya, Baik. jadi sekaligus dikasih penghargaan bahwa user tersebut peduli dengan sampah tadi ya. Ya, baik Fadil, Fajar, Fauzan kita tahan dulu karena memang ada yang SMS untuk Fauzan dan Fajar. Bagaimana kalian berproses untuk mewujudkan Sisaku
Apakah pernah hampir menyerah? Lalu bagaimana cara Anda untuk kembali bersemangat dan fokus? Dari Intan Tangerang. Terima kasih Intan. Oke, terima kasih Oke. Intan. Ya, mungkin siapa Silakan. Fauzan atau Mungkin Fauzan? saya. Untungnya sih kita nggak pernah ada rasa buat menyerah. Soalnya kita tidak bertiga aja. Kita juga di mentoring sama dosen di kampus. Kita ada 3 dosen yang mentoring kita. Jadi kayak kita tuh benar-benar dikasih semangat sama 3 dosen itu gitu. Jadi kita sering konsul, ini gimana Bu, ini gimana gitu. Ini kedepannya kayak gimana. Jadi kayak ada interaktif gitu lah sama dosen-dosennya juga terus ngasih semangat kita gitu. Jadi nggak ada kata menyerah sih buat saya. Wah, tidak ada kata menyerah Tidak nih. ada kata Ini menyerah. inspirasi sekali ternyata pemirsa ya, kata-kata Iya, tidak betul ada kata sekali. menyerah. Ya, luar biasa. Kalau Fajar mungkin? Ya mungkin kalau misalnya kita kan kita juga masih pengalaman masih tidak terlalu ini ya, tidak terlalu Banyak. banyak. Kalau kita nemu buntu, kita ya Konsul. konsul ke dosen gitu ya, karena dia yang mentorin kita, tanya-tanya, dan kita bertiga itu bersyukur banget punya dosen yang benar-benar mau membantu kita untuk ngembangin ini gitu. Waduh, Kalau boleh tahu banyak dosennya bantuannya. mungkin disebutkan siapa? Oh, dosennya sih ada Ibu Desi Aliandrana sama Pak Heru. Heri Wijanto sama satu lagi itu sama Pak Prayudi. Waduh, Gila, Bu dosen-dosen Desi. yang melahirkan dosen-dosen yang melahirkan anak bangsa yang cukup membanggakan, Iya, begitu dia. luar biasa. Tapi ini kan ternyata wujudnya atau tampilannya aplikasi ini masih bentuknya wujud beta 1 ya. Iya. Nah, kira-kira apa sih hambatannya gitu sehingga memang belum bisa diakses di apa aplikasi-aplikasi lain sehingga memang mudah untuk di-download misalnya seperti itu. Nah, mungkin itu siapa aja. Iya, mungkin kalau menurut saya hambatannya itu kita kan itu kan masih saya sendiri masih semester 4. Itu untuk programming mengenai aplikasi mobile kalau di kampus sih belum ada diajarin ya. Tapi otodidak belajar sendiri. Terus juga minta bantuan ke temen gitu. Ke temen, ayo dong gini bantuin, ajarin. Kadang-kadang kita juga, lu ngerjain yang ini aja gitu. Jadi sebenarnya tidak sendirian tapi dibantu gitu. Tapi mungkin untuk kedepannya, untuk kita lebih cepat lagi, kita mungkin untuk cepat proses pengembangan ini mungkin memang kita butuh yang higher programmernya yang hebat gitu ya. Tapi kan itu tidak apa ya, tidak gratis gitu ya. Jadi butuh anggaran juga di situ ya. Pasti Butuh lah. bantuan juga ya. Sejauh ini Iya. sudah ada belum yang menawarkan investor misalkan kayak gitu untuk bantu teman-teman apa sih mengembangkan aplikasi ini. Sebelum ini kita masih berdiri sendiri. Jadi kita masih jalan sendiri, masih belum ada sih yang investor yang hubungin atau apa. Jadi kayak kita benar-benar kita sih prinsipnya tidak adanya investor kita bakalan tetap jalan gitu. Soalnya ini nggak bakal idenya sayang kalau nggak diaplikasiin gitu, nggak dijalanin gitu. Jadi ya gitu aja. Jadi Sejauh ini pemerintah bagaimana? Kan udah pernah ketemu juga ya sama pemerintahan di Daerah, Tangerang sana. di daerah Tangerang sendiri. kalau pemerintah sangat mendukung. Ya. Seperti misalnya kita kan berhubungan dengan bank sampah. Kita datang ke kantor dinas, di sana kita minta data, Bapak bisa nggak kasih data kita tentang bank sampah di Tangerang Selatan. Mereka responnya sangat cepat, kita seneng gitu ya. Oh iya, nanti saya kirim kemana gini. Iya, nanti di email gitu kan. Data-data mengenai bank sampah di seluruh Tangerang Selatan, dan kita sesudah mendapat data tersebut kita bisa nyari data dari data Tapi tersebut. selain data yang diharapkan apa nih? Yang bisa dibantu oleh pemerintah begitu. Kalau itu sih agak sulit jawabnya Mas. Mungkin Tapi intinya mengharapkan ya bantuan-bantuan dari Apa yang pemerintah, diharapkan dari sebenarnya? swasta ya. mungkin seperti dana, mungkin kayak ke akses ke komunitas-komunitas yang lain gitu. Baik. Nah, ini Baik, sudah kita ada tahan penelpon dulu Pak? ya, ada penelpon, silakan. Halo, seputar Halo. kita. Halo, Ya, halo seputar kita. Dengan siapa di mana? ya selamat malam. Ya, Selamat malam. malam, dengan siapa di mana? Ya, Sanusi Keplawe di Pamulang. Oh, Ya, Sanusi, Mas Sanusi, boleh? Ingin bertanya? Iya, jadi sebetulnya ini Mas Fauzan dan Mas Fajar Ya. memang mengelola technopreneurship ini
ini kan apalagi berkaitan dengan mengelola sampah. Ya. Jadi sebetulnya di Indonesia itu sampah hanya paling terbatas pada daur ulang saja. Belum bisnis. Belum sampai ke bisnis. Pengalaman menunjukkan bahwa dulu zaman Orde Baru itu beca-beca bekas, mobil-mobil bekas lalu direndam di laut yang sekarang ini ada reklamasi Ahok itu di Pulau Seribu, itu lalu menjadi rumpon. Itu juga bisnis. Kebanyakan sampah di Indonesia itu hanya sampah-sampah RT. Sampah-sampah yang sudah ada disediakan oleh provinsi. Tetapi kita belum melakukan, katakanlah, ekspor sampah. Ya. Kita kebanyakan impor sampah. Baik. Nah, disitulah problem utama ramah lingkungan itu menjadi problem. Contoh, misalnya Anda mau mengelola belum sebatas inovasi. Membuat boneka, ember, mainan anak-anak, belum sampai kepada inovasi. Baru daur ulang saja. Itulah belum sampai ke taraf. Jadi yang dimaksudkan dengan entrepreneur. inovasi bagaimana, Pak? Belum sampai inovasi, belum. Jadi menurut Bapak inovasi itu seperti Inovasi apa, yang Pak? seperti apa, Pak? Belum sampai. Karena untuk mengelola sampai ke tingkat inovasi dan kreativitas itu harus ada melihat juga keunggulan dari impor sampah yang mana yang harus dijadikan bisnis. Ya. Jadi belum sampai ke bisnis, baru sekedar lomba saja. Kebanyakan Indonesia hanya sebatas lomba saja. Baik, Pak. Tapi kalau menurut Bapak, tanggapan Ya. dengan aplikasi yang dibuat dari teman-teman mahasiswa ini, si Saku ini bagaimana, Pak? Iya bagus, Ya. harus kita dorong. Tapi adik-adik ini perlu sampai ke tingkat bisnis. Jangan sekedar lomba saja. Dosen-dosen pembimbing bangga hanya sampai sebatas lomba, belum entrepreneur. Baik. Terima Jadi- kasih. Baik. Baik, Ya, terima Pak. Makanya kasih. ini membutuhkan investor. Mungkin nanti Pak ini mau ingin menjadi investor ya. Jadi Bagi mereka teman-teman ini pendukung ya, Dil ya. Begitu, Pendukung iya bagi dong. mereka. Terima kasih Bapak Sanusi Iya. di Tangerang. Ya, tanggapan tadi. Bagaimana mungkin tanggapannya dari Fauzan, tanggapan dari hasil penelpon kita? iya. Nah, Begitu. jadi gini Pak, buat kita bukan sebatas lomba aja. Kita sekarang udah menjadi startup. Kita udah di-develop jadi startup. Ya. Dan satu lagi tadi Bapaknya bilang kalau kita ini belum bisnis katanya. Kita emang fokusnya sociopreneur. Jadi kita tidak mementingkan profit. Kita lebih mementingkan dampak yang dihasilkan dari aplikasi ini. Jadi semakin banyak orang membeli produk recycle-nya, maka sampah yang berkurang kan makin banyak gitu. Kayak kan kita fokusnya juga produk daur ulang. Kita produknya itu kayak anorganik. Jadi sampah yang anorganik itu bakalan berkurang juga gitu. Jadi inovasinya itu adalah memberikan Iya, wadah memberikan ya? wadah kepada masyarakat. Kita bukan yang membuat produknya gitu. Kita malah yang memberi wadah ke pengrajinnya gitu. Buat supaya mereka tuh lebih menjual produk itu lebih luas gitu. Memang menurut Fauzan sendiri nih, sebenarnya nih ya buat teman-teman di luar sana yang memang mengelola sampah dan daur ulang itu banyak tidak sih? Banyak. Saya bilang banyak sih, kayak di daerah-daerah lain juga banyak, nggak di Tangerang saja gitu kan. Kayak di Bandung apa di mana gitu. Banyak gitu. Nggak di Baik. Tangerang Selatan juga. Ya, Fadil kita tahan dulu. Fauzan, ini ada SMS masuk. Ya. Saya Fajar di Depok. Saya senang sekali melihat anak bangsa yang mau peduli dengan permasalahan sampah. Saya mau tanya, kalau aplikasi ini sudah bisa digunakan, area pelayanannya di mana saja? Oke. Silakan, siapa nih? Fauzan. Oke. Sama-sama Fajar ya tadi. Ya, sama Fajar ini namanya ya. Iya. Kalau untuk sekarang itu masih ini ya, masih belum ada di Play Store. Ya. Rencananya kita itu Agustus udah selesai yang Marketku, Ya. itu udah Sisaku udah ada di Play Store. Kemudian bisa di-download dan bisa digunakan masyarakat. Kita pilot projectnya itu pertama itu kan di Tangerang Selatan ya. Mungkin pelan-pelan merambah ke Jabodetabek gitu ya. Jadi kita tuh karena kita berusaha untuk
pelan-pelan gitu berusaha untuk merambah. Baik. Jangkau yang terdekat dulu Iya. mungkin Tapi nanti gitu kita ya. bakal cari tahu nih kira-kira bagaimana caranya supaya memang yang sudah mendaur ulang ingin dijual juga ke teman-teman di Sisaku ini Bagaimana bagaimana caranya? caranya, Apakah bagaimana harus gabung mekanismenya? langsung atau ada sistemnya bagaimana yang Ya. baru? Tapi kita tahan dulu begitu dan pemirsa, Anda juga nanti kita mengajak begitu yang mau menjadi investor ya. Ya, betul Ya, sekali. membantu pendanaan pengembangan dari aplikasi Sisaku Sisaku ini bisa menghubungi Intivi atau memang dari pihak Sisakunya. Jadi silakan mengembangkan dunia kreativitas ini begitu ya, aplikasi ini supaya bisa mengembangkan kreativitas dari Anak sampah bangsa. itunya Ya. sendiri. Ya baik, Dukung kita akan anak kembali. bangsa ya, Dil, ya? Ya, selepas jeda pariwara tetap di dialog Seputar kita. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog seputar kita. Baik, kita masih membahas mengenai Sisaku, Sisaku. inovasi atasi sampah karya anak negeri. Ya, betul sekali. Langsung Nadil, aja. tadi Fauzan pernah bilang bahwa ada penjemputan sampah. Apakah Ya. itu Fauzan dan Fajar sendiri yang menjemput atau gimana nih? Oh tidak, jadi kita kerjasama sama bank sampah yang ada di Tangerang Selatan. Jadi nantinya yang menjemput itu adalah bank sampah di Tangerang Selatan. Jadi kayak ojeknya sampah lah gitu. Ojeknya sampah ya. Iya. Wah, nanti ada lagi baru ya. Ojek sampah Ojek namanya. sampah ya, Wah, luar biasa. selain aplikasi-aplikasi lainnya. Aplikasi lain yang ojek online, ada lagi Ya? baru nih. Ojek sampah. Ojek nanti. sampah. Luar biasa ini. Ya. Tapi mungkin bisa jadi seperti itu ya. Karena memang kalau di Tangerang, hanya Tangerang Selatan mungkin bisa. Ya. Tapi mungkin nanti banyak daerah-daerah lain yang memang akhirnya melihat dan melirik ini sangat bagus sekali untuk memasarkan produk mereka. Mungkin saja ya kan. Iya. Akhirnya menutup keluar kemungkinan kota. ya. Iya, Tidak menutup ojek sampah kemungkinan. akhirnya beredar di Di mana-mana ya gitu jadinya. Pakai baju kuning. Iya, betul ya. Nah, tadi pertanyaan saya nih yang sebelum kita break. Bagaimana caranya supaya teman-teman yang ingin memasarkan produknya, sampah tadi yang udah didaur ulang bisa masuk ke Sisaku Sisaku ini. ini. Ini sistemnya bagaimana? Ya, mungkin buat pengguna yang ingin menjual produknya di Saku, kita saat ini kan fokusnya di Tangerang Selatan. Jadi mungkin yang saat ini yang bakalan ngejual itu baru dari bank-bank sampah Tangerang Selatan. Cuma individu juga bisa, cuma daftarin akun, terus di sana bisa sebagai pembeli dan penjual. Jadi di sana si user itu punya dua kemungkinan gitu, sebagai pembeli sama penjual. Ya. Kalau penjual dia masukin seperti biasa data-data Ya, mereka data-data, foto produk segala macam. dan bisa punya akun sendiri supaya Ya. bisa masukkan produk dia. Ya. Jadi satu akun itu bisa buat akun itu dia udah bisa menjual sama membeli gitu. Menjual dan membeli. Iya, kalau dia menjual dia harus isi data produk-produk seperti apa gitu. Terus kalau membeli dia tinggal search gitu. Jadi untuk menginput data mereka itu bisa sendiri langsung ya, Ya. tanpa dari teman-teman dari aplikasi ini ya. Iya. Tapi Oke. sejauh ini produk apa aja sih yang udah dijual di Sisaku ini? Karena kita masih versi beta 1, jadi kita belum ada penjualnya. Soalnya kan kita belum ada di Play Store juga, belum terkoneksi sama server juga ya. Nah, jadi ya belum ada saat ini gitu. Tapi kita udah ada kerjasama, udah ada link-link buat, nah ini cocok buat jual gitu-gitu. Tapi kalau sistem pembayarannya nanti bagaimana? Apakah langsung ke yang memang penjualnya begitu atau mungkin Bertemu masuknya langsung ke begitu. Penjualannya misalkan atau bertemu langsung atau bagaimana? penjualannya dijamin Rencananya. aman, dijamin aman. Penjualannya, pembayarannya itu nantinya bakal duitnya si pembeli nanti dioper ke Sisaku dulu, nanti barang udah nyampe baru itu Sisaku bakalan ngasih ke penjual gitu. Oke, Jadi sistemnya seperti itu ya, bakalan aman lah ya. gitu. Aman. Nggak bakalan ada celah lah insya Allah. Oke, jadi banyak cara kan untuk Iya. pemesanan ya. Emang aplikasi Betul online kita yang beredar banyak sistemnya. Nah, ini salah satu sistemnya yang baru begitu. Tapi saya mau tahu sedikit nih, ada nggak sih kendala selama kalian membuat ide ini sampai sekarang? Untuk sekarang sih kita masih kendalanya di bagian bikin programmernya. Nah, sedangkan ini si Fajar udah dipaksa buat segera cepat bikinnya gitu. Kalau bisa sebelum Agustus gitu ya. Iya, kalau bisa sebelum Agustus Nah, gitu. makanya investor nih kita undang nih ya kan. Ya. Untuk Siapa yang bisa mau membantu mereka? bersama Ya. begitu. Wah, luar Terus biasa. sekali ya. Tapi pemerintah bagaimana sejauh ini? Ya. Udah ada tanggapan? Mungkin udah ada pengajuan gitu dari teman-teman gitu.
Bu kita butuh ini, Pak kita butuh ini supaya bisa mengembangkan aplikasi ini. Saku ini. Saat ini sih kita belum ada ya, ngajin-ngajin gitu belum ada. Soalnya kita masih berusaha buat jalan sendiri dulu, kita ngeliatin hasilnya dulu, baru kita tawarin ke pemerintah atau yang lain gitu. Jadi kita liatin hasil yang di Tangerang Selatan dulu, mungkin ntar bisa diekspos ke daerah-daerah lain gitu. Tapi aku mau tahu nih, target untuk Tangerang Selatan sendiri seperti apa? Jadi targetnya itu kita dapat mengurangi sampah itu bisa 600 ton. Targetnya. Dalam kurun waktu? Per kali transaksi. Jadi kali transaksi semakin banyak pengguna yang transaksi di sana, itu sampah yang berkurang bisa nyampe 600 ton gitu. Jadi kan ini juga membuat apa ya? Membuat masyarakat ingin menjadi apa ya? Pengrajin gitu ya, kan? Karena memang sudah ada wadahnya nih. Ya, kalau yang dulu kan sebenarnya memang sudah banyak juga yang mengelola sampah ini, tetapi memang wadahnya belum jelas. Belum ada. Ya, tapi betul mungkin sekali. dengan adanya Sisaku dari ini. Sisaku ini teman-teman dari luar, dari Tangerang Selatan khususnya bisa langsung masuk ke aplikasi ini kan. Bisa mewadahi mereka ya. Pengrajin-pengrajin. Tapi kalau di Tangerang Selatan sendiri itu banyak ya sebenarnya Iya, pengrajin-pengrajin. cukup banyak. Ada sekitar lebih 150-an bank sampah ada. Nah ini aku mau tahu nih, kalian terjun langsung ke tempat pembuangan sampahnya atau pernah nggak sih? Kita pernah. Itu Apa yang dirasa saat itu? ya waktu itu kan kita waktu masih ikut perlombaan itu kita diterjun langsung ke TPA yang udah ada bukit-bukit sampah yang tingginya itu sekitar 15 meter. Yang seperti di foto tadi. Iya, ada yang di foto tadi itu. Terus selain itu kita selain ke bank sampah kita juga selain ke TPA kita juga ke bank sampah. Kita lihat-lihat bank sampah secara langsung, ada alat untuk ngolah sampah itu yang pencacah-pencacah. Ya. Terus di sana juga ada pengrajin-pengrajin, kita tanya-tanyain, Bapak ini gini-gini, kita melakukan wawancara sama dia gitu ya, interaksi sama dia. Terus oh iya ngobrol-ngobrol, itu nggak satu ini aja sih, nggak satu bank sampah, kita juga sering pergi ke beberapa bank sampah. Terus hasil dari ngobrol-ngobrol tadi dengan teman-teman yang ada di bank sampah bagaimana? Mereka kita ceritakan kita punya kita punya proyek seperti ini. Oh, mereka sangat mendukung gitu. Antusias ya mereka ya. Antusias banget. Malahan itu kita kemarin juga udah gabung sama Forum Komunikasi Bank Sampah. Jadi seperti perkumpulan bank sampah gitu ya. Di Tangerang Selatan. Jadi sampai ibunya itu, ibu ketuanya bilang, ayo dong cepetan jadi, kapan jadi gitu ya. Aplikasinya kapan jadi, ini udah harus jalan. Anak muda harus cepat katanya gitu. Apa sih yang membuat mereka sampai berkata seperti itu? Ya kan karena melihat pasar dari produk recycle itu kan. Jadi kita mencoba membawa produk recycle itu lebih luas lagi gitu. Mungkin harapannya ke depan Indonesia bisa jadi pengimpor ya. Waduh, ya, pengimpor sampah gitu. Nah kayak ini Swedia, ya harapannya nih luar biasa. Antusiasnya cukup jadi tinggi ya. penghasil sampah kan gitu. Kita harus punya inspirasi ya Pak ya. Ini menginspirasi untuk sekali. mahasiswa-mahasiswa di rumah begitu ya. Jadi mungkin ingin gabung juga bisa ya buat teman-teman mungkin yang kira-kira pengrajin untuk awal mulanya bisa menghubungi siapa nih kira-kira untuk Gimana nih cara mereka untuk caranya bergabung gitu. gitu? Atau Bisa. masuk website itu ya? Ya mungkin bisa lewat website kita www.sisakuindonesia.com atau bisa lewat Facebook fanspage kita juga. Ya. Itu Sisaku Indonesia. Nah, mungkin bisa dicari di sana, mungkin bisa interaktifnya lewat Facebook gitu. Oke. Nah, ini kan sebenarnya belum jadi ya Eva ya, belum Masih secara sekedar start Sepenuhnya develop ya. gitu. Belum ya, sepenuhnya. ya belum. Jadi kira-kira apa nih akan dirubah lagi dalam tampilannya mungkin. Terus tadi Apakah juga akan ada ditambahkan fitur gitu iya, kan? apalagi katanya di websitenya itu memang membuka saran ya untuk hasil dari aplikasinya nanti begitu. Nah ini biasanya masukannya apa sih dari masyarakat banyaknya? Kita kan untuk mengembangkan aplikasi ini kita itu butuh banget saran dari orang-orang gitu ya. Setelah mereka mendownload beta 1, terus mereka melihat tampilan atau melihat bagaimana fitur-fiturnya, ada yang komentarin kayak gini, tolong dong warnanya jangan terlalu terang banget, bisa diperhalus nggak gitu, atau ikonnya diganti, tampilan depannya bisa ini nggak lebih kecil lagi gitu kan. Terus masalah nanya-nanya fitur juga gitu. Ya. Tapi emang ada ini kira-kira fitur baru nanti rencananya? Buat ke depan sih kita masih fokus ke yang 3 ini dulu. Mungkin tiga ini dulu. ke depannya lagi mungkin insya Allah mungkin bakalan ada lagi gitu. Tapi Jadi setelah akan ada baru lagi iya, nanti fiturnya tapi ya. setelah Sisaku akan ada aplikasi yang akan dibuat atau tidak nih? Oh, karena kita fokusnya ke sini dulu, mungkin buat ke depannya belum gitu. Jadi kita fokusin selesaiin yang satu ini dulu, nantinya takutnya ntar ada ide lagi terpecah dong gitu kan. Iya.
Nah, jadi fokusin satu ini dulu gitu. Jadi memang fokus di Sisaku Nah, dulu ya. Fokus Sisaku dulu gitu. Oke, luar biasa kali ya. Dan kami juga masih mengajak nih pemirsa untuk Anda yang ingin bertanya, sharing mungkin, komentar ya, atau ya. mungkin langsung ingin melakukan investasi ya, Bersama investor Fajar dan begitu. Fauzan ini ya, di Teman-teman Sisaku. kita nih Sisaku ya, silakan ya di InTV langsung atau mungkin bisa menghubungi dari teman-teman pihak Sisaku karena memang membuka peluang sebesar-besarnya. Iya. Ini luar biasa sekali. Bantu permasalahan sampah juga ya, Dil ya, yang sudah makin meningkat di Indonesia ini. Ya, Ya, baik. Kira-kira harapannya gimana nanti terhadap Sisaku ini. Sisaku ini gitu terhadap pemerintah juga bagaimana? Ya, jadi harapannya itu dengan adanya aplikasi ini kita berharap sampah yang kita dapat mengurangi sampah yang ada ke TPA gitu. Jadi walaupun sekarang udah ada TPS, tempat pembuangan sementara, itu kan belum efektif banget gitu. Jadi kita mencoba buat mengefektifkan itu lagi gitu dengan adanya aplikasi ini gitu. Jadi dengan harapannya itu supaya sampahnya tuh bisa berkurang gitu. Indonesia tuh nggak jadi penghasil sampah lagi gitu. Siapa tahu masyarakat Indonesia bisa kayak kita ngerubah mindset masyarakat bahwa sampah itu bisa ngasih bernilai ekonomis loh gitu. Jadi kayak bisa ngasih uang juga gitu. Gak sekedar barang sia-sia juga. Barang sia-sia dan tidak mencemari lingkungan. Iya. Betul. Tapi waktu mempunyai ide untuk membuat Sisaku ini, ada nggak sih celaan dari teman-teman atau kayaknya nggak bisa deh kayak gini? Itu pasti ada. Itu pasti ada Pasti ya? ada. Ya. Kayak nggak bisa direalisasikan nih gitu-gitu kan. Pasti ada. Pasti ada lah. Tapi tetap semangat. Tetap semangat. Baik, kita tahan dulu Oke. ya. Dan pemirsa, Anda masih bisa memberikan komentar Anda di 0216307303 atau SMS saja Interaktif. di 085781752616. Sesaat lagi tetap di Dialog Seputar Kita. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Seputar Kita. Nah, aku mau tahu sedikit nih ya, menceritakan sedikit dari awal kalian mempunyai ide, terus kalian mengikuti lomba sampai akhirnya ingin launching Sisaku ini. Seperti apa sih? Jadi mungkin ada yang unik ya dari kita pas awal saya nemuin idenya itu di mana gitu. Jadi nemuin idenya itu mungkin agak jorok dikit ya di WC lah, di toilet. Ya. Di toilet ya? Toilet ya. Nah, kemudian saya nemuin dan pas ada kompetisinya itu tema sampah, saya rasa cocok nih buat, terus saya ajakin Fajar sama Wahyu. Ya. Nah, ajakin terus kita itu nge-submit idenya itu udah hampir 10 menit lombanya mau tutup. Dan itu kita kejar-kejaran buat transfer ke ATM. Oke. Ya. Jadi itu kita sih Sudah telat idenya atau bagaimana? Enggak. Baru ketemu akhirnya. Enggak, deadline waktu untuk kita pendaftarannya udah mungkin. nyiapin format itunya kan, proposalnya segala macam. Nah, kita ngelarin itu baru 10 menit sebelum lombanya tutup. Oke, 10 menit Dalam sebelum waktu 10 menit, Ya, Fadil, ya, ya. coba. Jadi Wahyu itu dia di depan komputer mau nge-submit. Kita berdua pergi ke ATM untuk transfer biaya biaya Pendaftaran. registrasi. Pendaftaran, ya, Ya. registrasi. Jadi setelah kita transfer baru bisa baru bisa Anda telah terdaftar Terdaftar. gitu. Ya. Jadi yang satu mantau, kita berdua langsung pergi Dan ke ATM. itu udah nomor keberapa itu? Nggak tahu kalau Udah nomor- banyak lah pokoknya ya. Karena Mungkin udah 10 banyak, menit soalnya udah sebelumnya. 10 menit terakhir gitu. Oke, tapi saingannya waktu itu banyak gak sih? Ada sekitar 100 orangan. 100 orangan dengan Indonesia. inovasi-inovasi ya. Ya, Iya. dengan inovasi berbasis aplikasi juga gitu. Tapi alasan akhirnya menjadi pemenang gitu dari para juri apa sih? Nah, kalau itu saya sih katanya sih idenya ini memungkinkan untuk direalisasikan gitu. Nggak terlalu nggak terlalu itulah, idenya nggak terlalu tinggi banget gitu. Jadi masih bisa direalisasikan gitu. Ya, simple ya, Pak ya. Ya, Simple. tapi- Ya, jadi karena kan sudah zamannya entrepreneur ya. Iya. Sudah online semua. Jadi ya inilah salah satunya begitu ya. Tapi saat membuat aplikasi Sisaku ini, pernah kepikiran nggak ini dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat atau tidak? Pernah nggak sih kepikiran Ya, ke situ? pasti kepikiran gitu. Pasti kayak ada dilema juga antara kita ini, ada kebingungan nih mungkin nggak sih diterima gitu. Keraguan ya? Ya, keraguan gitu. Jadi kita yang penting nyoba aja dulu gitu. Nyoba, tes gitu. Ntar kalau seandainya ada masukan kita perbaiki lagi gitu, kayak survei yang tadi gitu. Jadi kayak ada timbal baliknya lah. Karena kalau nggak kita coba kan kita nggak tahu gitu. Hasilnya kayak gimana gitu kan. Jadi coba aja dulu gitu. Jadi
pemirsa yang mau ada masukan gitu ya, masukan ke teman-teman silakan ya. Masih dibuka karena nanti kalau sudah Agustus rencananya harus sudah deal begitu, udah langsung launching. Oke. Kan teman-teman sering jalan-jalan nih ke bank sampah ya kan tadi katakan. Nah, kira-kira apa sih ternyata keunggulan begitu dari yang tadi dilakukan dari inovasi-inovasi begitu dari sampah-sampah itu kira-kira apa sih gitu. Jadi kalau ini sih yang kita udah lihat ya dari kreasi-kreasi dari bank sampah itu kayak mereka ngumpulin bungkus kopi, dijadiin tas gitu. Tasnya nggak tas sandang doang, tapi bisa tas ransel yang gaya-gayanya mirip tas anak sekolahan. Ya, modis gitu. Dan itu harganya juga 100 ke atas ya gitu. Lumayan Mahal Cukup juga mahal ya. ternyata mahal karena kayaknya kerjanya itu rapi gitu ya, jelimet gitu ya. Dia teksturnya gitu ya, dan itu menarik sih kalau menurut kita gitu. Terus selain itu juga ada tirai-tirai yang dari Ada juga karpet dari kopi, sampah plastik kopi, ada tikar sholat dari sampah kopi gitu. Ada juga lampu hiasan dari botol-botol bekas. Jadi pernak-pernik gitu. juga banyak ya? Banyak. Ada juga souvenir buat nikahan itu, ada juga tatakan gelas. Jadi buat yang nikah nih yang mau peduli lingkungan bisa beli dari tatakan itu gitu kan. Jadi kan kayak kelihatan banget gitu kan. Kelihatan banget bahwa dia peduli lingkungan gitu kan. Dia ada pencitraannya lah di Ada pencitraan sedikit lah ya. Dalam pernikahannya ada pencitraan sedikit. Tapi saat kalian mengikuti lomba itu, lawan yang paling kalian takuti dari mana nih? Kalau boleh tahu. Sebenarnya sih kalau lawan sih kita nggak takut gitu. Sebenarnya kita kan sama-sama ikut kompetisi gitu kan. Ya jadi kan kita nggak mikirin menang atau kalah. Yang penting kita tetap fokus gitu, tetap jalan gitu. Yang penting apa yang ada di kita keluarin semua gitu. Jadi nggak mikirin menang apa kalahnya gitu. Penting udah keluarin semua aja. Yang penting saya sudah siap, Terus habis itu Yang saya penting punya saya aplikasi sudah ini gitu ya. mengeluarkan Ya. ide gitu ya. Udah berusaha sekeras mungkin, terus tinggal berdoa aja gitu kan. Kira-kira apa nih yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau para mahasiswa, Mahasiswa. pemuda-pemuda yang ada di luar sana kira-kira untuk bisa berkreasi dan peduli terhadap sampah? Mungkin pertama saya mengutip kata-kata dari Dahlan Iskan. Ya. Habiskan jatah gagalmu selagi muda gitu kan. Jadi buat teman-teman nih yang pengen ngeluarin idenya gitu, jangan takut gitu. Habiskan aja jatah gagalnya dulu gitu kan. Soalnya kan masih muda juga gitu kan. Jadi saran saya sih jangan takut memulai suatu bisnis karena sebuah bisnis kan pasti ada risikonya kan. Ya. Nah, jangan takut gitu. Jangan takut. Kalau Mas Fajar? Fajar sendiri? Kalau dari saya sih ya kita kalau mau maju kita harus berubah ya. Kita nggak boleh terus-terus ketinggal. Kita nih bangsa yang besar. Soekarno aja pernah bilang berikan saya 10 pemuda maka saya akan mengguncang dunia. Yes. Jadi kita sebagai pemuda-pemuda kita itu harapan bangsa banget. Jadi di tangan kita gitu. Waduh, ini inspirasi sekali ya, luar biasa ini. Pemuda-pemuda bangsa yang punya Ya. inspirasi yang sangat tinggi begitu. Habiskan jatah gagalmu. Waduh, Iya. selagi muda. Iya. Sehingga setelah dewasa nanti sudah Ya. menikmatinya. Udah Kesuksesannya menikmati ya. dan nyantai aja gitu kan. Oke, ya luar biasa sekali. Dan kira-kira terhadap pemerintah atau para investor untuk memajukan aplikasi ini apa harapannya? Mungkin dengan dukungan, yang pastinya dengan dukungan, terus dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan, terus akses-aksesnya gitu. Mungkin dari dananya juga bisa gitu. Berharap sih pemerintah bisa kayak menggunakan, pemerintah-pemerintah di daerah lain menggunakan aplikasi ini buat ngatasi masalah sampahnya gitu. Oke, ya, jadi pemerintah ya dan juga masyarakat yang memang kira-kira peduli nih ya. Peduli. Wah, siapa yang peduli? Nah ini langsung saja nih ya bisa gabung Bisa dengan bergabung bersama teman-teman dari Sisaku. Sisaku ya dengan pendanaan yang mungkin dari sistemnya atau apapun bisa membantu dari teman-teman. Karena memang mengharapkan sekali ya sehingga memang target dari teman-teman Sisaku yang fokus terhadap pembersihan begitu ya, Pembersihan sampah. sampahnya ya dan lebih baik lagi lingkungannya begitu bisa terwujud. Baik, kita tunggu dan pemirsa demikian sudah perjumpaan kita kali ini dan Mas Fauzan, Mas Fajar terima kasih atas waktunya. Semoga aplikasinya terus maju dan dapatkan investor. Amin. Kita tunggu nanti kabar baiknya. Ya. Baik, pemirsa demikian sudah perjumpaan kita pada episode kali ini dan kita berempat pamit dulu dan juga saya Nur Padilla. Saya Eva Puspitasari. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan salam inspirasi. Salam inspirasi. Salam inspirasi. Salam inspirasi ya. Thank you.